Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 19030200053, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok 3 yaitu saham dan analisis fundamental. Yang pertama ada saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ada penilaian saham. Di dalam penilaian saham ini terdapat 3 konsep nilai saham. Yang pertama ada nilai buku atau book value, yaitu nilai yang tercantum pada pembukuan perusahaan. Bisa diketahui dari neraca, yaitu total modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar. Yang kedua ada nilai pasar atau market price, yaitu nilai saham di pasar. Dan yang terakhir ada nilai intrinsik atau intrinsic value, yaitu disebut juga nilai teoritis, merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Dan yang ketiga ada analisis saham. Analisis saham dapat diartikan sebagai upaya membedah dan menelaah saham perusahaan tertentu yang bertujuan untuk melihat serta menilai kinerjanya selama ini. Sebagai calon investor bisa menentukan apakah saham pilihan mereka layak untuk dibeli atau tidak. Yang keempat ada pasar bullish atau pasar bearish. Pasar bullish atau biasa disebut dengan bull market merupakan pasar yang sedang naik daun, di mana kondisi ekonomi umumnya menguntungkan. Pasar modal sangat dipengaruhi oleh sikap investor. Sedangkan pasar bearish atau biasa disebut dengan bear market yaitu kebalikan dari pasar bullish, yaitu pasar yang sedang mengalami penurunan. Yang kelima ada pendekatan tradisional atau analisis fundamental. Pendekatan tradisional atau analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Yang keenam ada residual income. Jadi residual income ini merupakan metode analisis kinerja keuangan yang juga sering disebut sebagai laba residu maupun laba residual. Pengertian dari residual income ini dapat dinyatakan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan kurang dari 0, maka laba yang didapat masih kurang dari laba yang ditargetkan. Begitupun jika laba residu yang dihasilkan sama dengan 0, maka laba yang didapat sama dengan laba yang ditargetkan. Yang ketujuh ada pendekatan modern atau analisis teknikal. Pendekatan modern atau analisis teknikal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, follow the smart money view, yaitu analisa teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua ada support dan resistance level. Support dan resistance adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisa teknikal. Memang cara penentuan garis support dan resistance ini tidak persis sama untuk setiap trader, tetapi ada prinsip umum yang digunakan atau dijadikan pedoman untuk menentukannya. Yang kedelapan ada analisis ekonomi atau pasar. Jadi analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Yang kesembilan ada analisis industri. Analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Yang ke-10 ada analisis perusahaan. Analisis perusahaan ini merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data
perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 3. Selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan saat terbaik membeli saham? Jadi setidaknya ada 3 jenis waktu terbaik untuk membeli saham, yaitu saham undervalued, yaitu artinya berada di bawah nilai yang sebenarnya. Hal ini bisa kita ketahui dengan melakukan analisis fundamental. Yang kedua, ketika terjadi penurunan nilai pasar, yang artinya saham-saham sedang mengalami diskon. Ini kesempatan untuk bisa membeli saham berkualitas tetapi dengan harga miring. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan perencanaan dan analisis yang mendalam. Yang kedua, siapa yang butuh analisa teknikal? Jadi analisa teknikal ini digunakan oleh trader saham yang mencari profit jangka pendek. Semua jenis trader mulai dari scalper, intraday, hingga swing dan position trading harus mempelajari analisa teknikal. Dan pertanyaan terakhir, karakteristik saham berfundamental bagaimana yang baik dan bagus. Yang pertama ada kapitalisasi pasar lebih dari 500 miliar. Yang kedua ada mudah sekali rebound usai koreksi saham. Yang ketiga ada model bisnis perusahaan jelas. Yang keempat, produk milik perusahaan sering ditemui. Dan yang terakhir, terjadinya peningkatan laba dalam setiap kuartal. Itulah kesimpulan dan pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.